Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar gimana sih caranya membuat aplikasi Java FXML yang tampilannya masih standar banget. Nah, di video kali ini kita mau coba pelajarin gimana caranya untuk memanfaatkan CSS agar kita bisa mengubah tampilan program kita menjadi lebih menarik dan berwarna-warni. Oke, jadi di kelas FPA, kita sudah mencoba untuk membuat project seperti ini. Mari kita coba jalankan. Di mana kita nanti ada semacam sistem informasi mahasiswa sederhana. Kita bisa melihat tabel di sini. Ada data dummy, ada 5 data di sini. Kemudian kita bisa melihat grafik bar chart. Berapa sih jumlah laki-laki? Ada 2, perempuannya ada 3. Kemudian kita juga bisa melihat ada pie chart di sini, bahwa ternyata mahasiswanya 60%, perempuan, laki-lakinya 40%. Ini adalah program sederhana yang sudah kita kembangkan di kelas FPA. Nah, kita mau coba ubah nih tampilan dari program ini menjadi tampilan yang lebih berwarna-warni dengan menggunakan CSS. Nah, sebelum kita mencoba mengutak-atik CSS, kita mau lihat dulu, emang ada CSS-nya di sini. Jadi sebenarnya ini tuh menggunakan konfigurasi tampilan yang default ya. Default-nya itu ada di namanya Modena, itu ada di libraries-nya Java di sini, di Java FXRT, kemudian itu ada di bagian scene control skin Modena. Nah, ada di sini, kita lihat bagian Modena CSS. Nah, ini adalah untuk konfigurasi tampilan default-nya, ada banyak sekali informasi di sini. Misalnya ini untuk ada informasinya di sini ya, misalnya untuk root, kemudian ada untuk macam-macam, ada untuk label, ada untuk button, ada untuk tabel, dan lain-lain. Kalau misalnya mau dieksplor satu persatu, silahkan bisa lihat di sebelah sini. Nah, ceritanya kita mau bikin file CSS baru yang mungkin beberapa akan meng-override atau menimpa konfigurasi yang ada di Modena ini. Kalau misalnya di file CSS nanti yang kita coba buat itu ada yang tidak kita timpa, maka akan menggunakan default dari Modenanya. Oke, kita langsung coba saja membuat file CSS baru di sini dengan menggunakan klik kanan, new, kemudian di sini ada cascading style sheet ya. Kalau misalnya tidak ada, bisa menggunakan other. Ceritanya mungkin nggak ketemu di sini ya, belum ada cascading style sheet, kita bisa menggunakan other, kemudian pilih other, dan di sini ada cascading style sheet. Oke. Kemudian kita kasih nama CSS-nya, misalnya saja saya kasih nama sesuai nama project-nya saja, yaitu si Sistem Informasi Mahasiswa, disingkat si mahasiswa. Oke, di sini kita akan mendapatkan file CSS yang kosongan. Ini kita kasih nama ya, biar lebih jelas. Kemudian kita nanti perlu meng-assign CSS ini ke dalam file fxml yang kita miliki. Jadi ceritanya kita mau terapkan CSS nanti yang akan kita buat ke semua fxml-nya ya, ke semuanya saja. Jadi semuanya akan memiliki tema warna dan layout yang sama. Kita lihat pertama di berandanya, ini adalah default-nya. Kemudian karena nanti kita mau menggunakan CSS di tampilan ini, kita bisa set di properties-nya, kita set di sini di anchor pen ya yang saya klik. Kemudian saya pilih style sheet, lalu saya pilih ini adalah si mahasiswa.css, ya ini cascading style sheet dokumen yang akan kita masukkan ke dalam properties yang ada di sini. Kita pilih open. Jadi ini kalau misalnya nanti ada perubahan yang terjadi di file CSS-nya, kita bisa langsung melihat perubahan visualnya di scene builder. Kita lakukan untuk semua file XML-nya ya. Jadi tadi ada tabel. Yang kedua kita bisa menampilkan isi tabel. Kita set juga di sini menggunakan tabel menggunakan CSS yang sama. Jangan lupa save. Kemudian untuk chart-nya juga seperti itu ya. Pertama ada bar chart. Kita set juga CSS-nya, style sheet-nya ke CSS
SI mahasiswa yang sudah kita buat, lalu di-save. Dan file fxml terakhir adalah pie chart gender. Kita di sini juga perlu mengeset CSS-nya, style sheet-nya, agar bisa mengikuti CSS yang nanti kita buat. Jadi semuanya nanti punya satu tema tampilan. Oke, kita sudah menghubungkan semuanya dengan file CSS yang kita mau buat di sini. Nah, kemudian gimana sih caranya bikin CSS? Ya, di sini saya sudah ada membuka file karena saya malas bikin slide ya. Jadi kita bisa tinggal akses website saja. Saya ambil dari kellycoder.com dengan page-nya JavaFX CSS tutorial. Nah, di sini ada beberapa bagian di dalam CSS. Pertama nanti ada yang namanya selektor. Selektor itu nanti ada beberapa macam, ada 3 macam. Kemudian di sini ada property dan juga value-nya yang dikonfigurasi dengan diawali dengan buka kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal, tutup kurung kurawal di sini. Jadi fx font size ini adalah propertinya. Kemudian value-nya berapa? Ada 20 px. Jadi biasanya untuk komponen-komponen fxml itu diawali dengan fx apa gitu. Ini adalah contoh untuk tulisan ya, di label bahwa tulisannya mau ukuran 20, maka menggunakan font size. Ada banyak sekali properti yang bisa kita gunakan. Bisa tadi lihat di Modena tadi ya, bahwa di Modena ini ada banyak sekali. Misalnya ini adalah contoh propertinya, dan ini adalah contoh value-nya, dan lain-lain. Kita nggak mungkin menghafal semuanya satu persatu, jadi kalian bisa lihat dari Modena, atau bisa juga kita menggunakan file CSS yang sudah ada, jadi tinggal pakai juga bisa. Jadi nanti kita akan menggunakan salah satunya dari laman tutorial yang kita juga sudah pakai di kelas ini ya. Di sini juga sudah disediakan CSS, tampilannya seperti ini, untuk menampilkan tabel, kemudian ada menu, ada button, dan lain-lain. Nah, ini ada CSS-nya ada di sini ya, ada cukup panjang. Nah, tapi kita nggak mau pakai semua nih, nanti kita pakai beberapa saja. Terutama mungkin yang akan saya pakai nanti adalah tabelnya ya, tabelnya lumayan cukup tampilannya menarik di sini, nanti kita akan coba pakai untuk tabelnya. Oke, jadi intinya adalah penulisannya seperti ini, ada label, property, dan value. Nah, selektor sendiri itu ada 3 macam. Jadi bisa menggunakan elemen name selectors, misalnya saja sesuai dengan namanya ya, kan di sini sudah ada namanya nih, misalnya saja ini ada namanya anchor pane, ada namanya button, label, button lagi, atau mungkin di file yang lain ini ada namanya table view, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan nama itu untuk mengeset selektornya, bisa menggunakan elemen name-nya. Kemudian kita juga bisa menggunakan style class selectors. Nah, style class selector ini adalah selektor yang diawali dengan titik biasanya. Jadi contohnya ini ya, ada titik header section, titik sidebar section. Nah, jadi kita bisa menggunakan yang style class selector ini. Dan button kemudian ada label ini tadi, kita bisa menuliskannya juga dengan menggunakan style class selector. Jadi, kalau misalnya kita pakai elemen name, kita tuliskan seperti ini ya, diawali dengan huruf kapital sesuai nama komponennya. Kalau misalnya kita mau pakai style class selectors-nya juga bisa. Contohnya saja di sini, kalau button, kita bisa tuliskan dengan titik button. Tuh, kita juga bisa membuat suatu style class selector baru, misalnya kita mau bikin-bikin nih ya, misalnya untuk label header misalnya, kita bisa juga membuat titik label lalu dikasih strip ya. Jadi biasanya untuk perbedaan kata itu diawali dengan di tengah-tengahnya diantaranya diberi strip seperti ini, tanda hubung. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan ID selectors. Jadi kalau ID selectors kita menggunakan tanda hashtag di sini diikuti dengan nama ID selectors-nya. ID selectors itu yang ada di sebelah mana itu kalau misalnya di scene builder kita bisa ceknya itu di bagian ID di sini. Nah, ini kan di bagian JavaFX CSS ya, ada style, style class, style sheets. Nah, di sini ada ID nih. Nah, kalau misalnya kita pakai konfigurasi di CSS-nya nanti ada hashtag anchor pane. Nah, itu nanti berarti kita akan mengkonfigurasi untuk anchor pane. Jadi tadi cara ketiga dengan menggunakan hashtag. Oke, jadi itu adalah beberapa caranya. Nah, sekarang kita mau lihat contekannya dulu nih. Nah, karena kita mungkin akan mengadopsi yang ada di sini ya, tapi tidak semuanya kita gunakan.
Kita bisa menggunakan, ini adalah contohnya dark theme CSS, tapi dia dark ya, tapi saya lebih suka warna-warnanya agak terang, dan karena saya mungkin agar lebih mudah kombinasi warnanya, saya menggunakan color combinations. Di sini misalnya saya ingin yang temanya warna biru, jadi biar perpaduan warnanya nggak norak gitu ya. Kita menggunakan bantuan color schemes di sini, misalnya saya pilih yang paling populer di sini. Jadi kita bisa mendapatkan kode-kode warnanya di sini. Ada pakai hex, RGB, dan lain-lain. Jadi contohnya di bawah ya, kalau misalnya kita mau pakai background kuning, misalnya tulisannya biru, nanti tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kita mau pakai background hijau, tampilannya kuning seperti ini. Nah, jadi kita bisa melihat apakah nanti mudah dibaca atau enggak. Nah, saya akan menggunakan kombinasi warna ini untuk program yang akan kita demokan kali ini. Oke, jadi pertama kita ngeset background-nya, karena di sini kita buat set langsung sekalian root-nya saja. Jadi di sini ada root di anchor pen-nya, maka saya pertama akan mencoba mengkonfigurasi root-nya. Jadi cara menulisnya tadi kita pakai yang style class selector ya, pakai titik root gitu bisa. Oke, yang ini mungkin mudahnya kita bagi 2 saja biar lebih mudah melihatnya. Oke, jadi di sini kita set dulu root-nya. Misalnya root, kemudian kita set fx background color. Nah, ada beberapa cara di sini, sudah diberi bantuan, kita bisa pakai color chooser. Kalau color chooser itu kita bisa pilih ya, misalnya mau warna ini, gitu kan. Oke, nanti akan muncul kode hex-nya. Kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan lainnya juga ada, kita tinggal pilih nama warnanya, misalnya blue, seperti itu juga bisa. Atau kita juga bisa menggunakan warna kodenya. Di sini misalnya kita menggunakan hex tadi yang pakai hashtag ya. Tadi saya mau pakai background-nya biru yang ini kan, maka 6599FF. 65 pakai hashtag 6599FF. Atau kita juga bisa pakai ini mungkin kita save dulu aja deh. Kita save dulu, lalu kita lihat di sini warnanya udah biru-biru-biru ya. Oh, yang di sini belum karena mungkin belum di save. Oke, jadi yang di sini kita kasih dulu tadi. Nah, sekarang sudah warnanya biru. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, oh warnanya sudah sesuai. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Oke, kita juga bisa menggunakan misalnya pakai RGB ya. Sekarang kita coba misalnya pakai yang kuning dulu, RGB 255222. Nah, itu bisa pakai RGB, kemudian pakai buka tutup kurung 255 222,0. Ini kalau misalnya kita save, jadi CSS-nya di-save dulu biar nanti tertampil di sini. Sekarang warnanya kuning ya. Warnanya kuning seperti ini. Sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa pakai RGB tapi yang persenan nih. Misalnya saja di sini kita pilih yang mana ya? Atau kita bebas aja deh. Misalnya di sini kita kasih set angka asal 25%. Yang ini adalah 100%. Jadi hijaunya dominan, ini adalah merah, hijau, dan biru. Kemudian misalnya ini 50% ya. Warna apa yang akan terjadi? Saya juga belum coba tahu. Nah, sekarang warnanya sudah menjadi hijau. Nah, yang ini kenapa belum berubah? Nah, sudah berubah ya. Jadi warnanya menjadi hijau seperti ini. Karena tadi kita dominan warna hijau 100%, warnanya jadi lebih ke arah hijau. Jadi begitu tampilan yang terjadi, kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, sekarang kita pakainya yang persenan. Pakai hashtag aja lah ya. Pakai hex 6599FF. Oke, itu adalah background yang kita inginkan untuk program kita. Kemudian label. Di sini ada 3 macam label, yang pakai style class selector, label biasa, label bright, dan label header. Karena di sana mungkin programnya ada beberapa macam label, tapi kalau di program kita di sini sepertinya labelnya tidak dipakai banyak, hanya untuk judul di sini, kemudian di sini tidak ada label khusus, kemudian jadi kalau misalnya kita buka ya, tidak ada label khusus, kemudian di sini juga labelnya hanya untuk judul.
Yang di terakhir juga labelnya hanya untuk judul. Nah, karena kita labelnya hanya ada satu macam saja, mungkin kita hanya pakai satu saja. Saya copy saja di sini biar saya tidak perlu mengetik banyak-banyak. Jadi labelnya, font size-nya kita set agak besaran dikit ya, 13 karena buat judul. Kemudian kita pakai yang ini, Sego UI semi bold biar ada semacam tebal begitu. Kemudian, nah, fill-nya ini kita kasih apa nih? Kita pengennya warna yang sesuai dengan color compose tadi nih. Misalnya kita kasih warnanya adalah warna yang bagusnya warna apa ya? Kuning aja deh ya. Kalau misalnya biru, tadi tulisannya kuning, nanti hasilnya kira-kira seperti ini nih. Nah, kita mau tulisannya kuning. Oke, kita pilih warna FFDE00. Oke, pakai hashtag FFDE00. Kemudian opacity ini adalah transparansinya. Kalau misalnya 0,6 atau 0,5 berarti agak-agak transparan gitu. Nah, karena ini kita buat judul biar tegas, kita kasih 1 aja. Oke, jadi kita buat seperti ini. Kalau misalnya kita lihat di tampilannya, maka hasilnya, nah ini adalah yang terjadi. Kita bisa geser biar lebih rapi ya. Sepertinya judulnya masih agak kurang tebal nih ya. Kita bisa set menjadi lebih tebal. Kita coba misalnya tambahkan fx font weight, kemudian kita kasih bold, kita save. Oke, di sini jadi lebih tebal nggak ini? Nggak begitu kelihatan sih ya. Oke, ya, tapi kita sudah mencoba untuk agak mempertebal ya. Sebenarnya ini udah semi bold sih, udah agak tebal, nggak apa-apa lah. Oke, selanjutnya kita lihat apalagi yang perlu kita set. Labelnya kita cukup punya satu label saja untuk semuanya. Kemudian tabel view, tabelnya kita mau pakai semuanya aja ya, biar hitam gitu, agak keren gimana gitu. Maka kita tabelnya kita copy saja semuanya sampai sini. Oke, kita copy, tapi kita juga perlu perhatikan apakah semuanya sesuai dengan nanti tampilan kita ya. Kita lihat di sini pertama warnanya hitam benar. Yang lainnya sepertinya sudah oke. Nah, di sini paling yang terlalu besar adalah ukurannya di sini ya. Ukurannya mungkin ada yang terlalu besar, font size-nya di sini misalnya kita perkecil jadi 12 saja misalnya. Oke, kita coba lihat yang ada di tabel. Kita coba preview. Oke, sekarang sudah kita kecilkan ya. Tadi kalau misalnya 30 nanti jadi terlalu besar di sini. Oke, sudah kita coba kecilkan, sudah lebih baik. Kemudian lainnya sepertinya udah oke ya, tabelnya kita mau pakai sesuai template saja. Split pane kita tidak ada split pane, ya kita pakai encode pane dan tidak pakai split pane di sini, kita skip saja. Menu bar kita juga tidak ada menunya. Menu bar itu yang ada di sebelah sini nih. Ini adalah menu bar. Di program kita nggak ada menu barnya ceritanya, jadi kita nggak usah masukkan menu barnya, biarkan dia default. Konteks menu itu adalah yang ketika diklik kanan. Jadi kalau misalnya diklik program kita diklik kanan, nanti tampilannya akan muncul seperti apa. Kita skip saja karena kita tidak ada untuk harus warna hitam. Ini kan 1D, 1D, 1D lebih ke hitam ya, karena temanya hitam. Karena kita lebih ke biru, nggak usah diganti, nggak apa-apa lah, sesuai default aja klik kanannya. Kemudian text field, kita juga tidak ada text field ya di program kita tadi, maka kita skip saja. Nah, kemudian untuk button nih, button sepertinya buttonnya di sini cukup menarik juga. Apakah di sini ada contohnya? Oke, mungkin belum ada. Nah, ya seperti ini ya, ini buttonnya. Button yang dalam kondisi belum diapa-apain. Mungkin kita coba copy dulu deh. Nanti kita sesuaikan warnanya ya. Jadi di sini kita kopikan karena bentuknya cukup menarik. Kita sesuaikan pertama adalah warnanya, border color nih. Border color di sini dia warnanya lebih ke arah hitam ya, karena red, green, blue-nya dia mirip-mirip. Sekarang kita mau ganti warna, misalnya kita lihat di color combo, warnanya mungkin lebih ke oranye mungkin ya. Jadi kita kasih yang FF9900. Oke, kemudian lainnya kita yang atas ini kita biarkan saja, padding-nya dan lain-lain. Kemudian background-nya
background-nya kita kasih warna yang kuning aja kali ya. Jadi background-nya sudah biru, kita kasih kuning. Oke, mungkin biar kelihatan, ini saya copy dulu FFDD000. Kemudian nanti biar kelihatan hasilnya di sini kita jajarkan. Oke, jadi di sini kita background color-nya kita ganti ini. Lalu kalau misalnya ini kita save dan ini nanti ngelot ya, di sini warnanya sudah berubah, pinggirannya oranye dan warnanya kuning. Kemudian ternyata tulisannya nggak kelihatan. Nah, text field-nya ini juga perlu diganti. Kita isi warnanya dengan warna, kita lihat pilihan warnanya di color compose yang hijau ya. Kita belum pakai yang hijau nih, jadi kita pakai warna yang hijau di sini 097054. Ya, jadi kalau sekarang kita lihat di sini sekarang warnanya sudah hijau. Mungkin lebih bagus lagi kalau agak tebal. Perlu tebal nggak ya? Udah, kayak segini juga cukup ya. Biar agak rapi sedikit, kita geser dia ke tengah. Ting, nah sudah. Oke, jadi kita save. Sudah bagus ya tampilannya kalau kita preview di sini. Nah, tapi dia belum ada kalau kita hover. Hover itu mouse-nya kita tunjuk ke button ini ya. Kan bagusnya kalau kita hover, mouse-nya kita tunjuk ke button-nya, jadi berubah bentuk atau berubah warna atau apa. Begitu juga nanti kalau ketika diklik, ini saya klik ya, klik, klik. Nah, ini bagusnya juga berubah. Atau ketika misalnya kita yang mau tahu button aktifnya di mana, biar kita bisa menavigasi button-button yang ada dengan menggunakan tombol keyboard, panah atas, panah bawah, atau kiri dan kanan, kita juga bisa perlu mengkonfigurasi tampilan itu. Jadi kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Di sini ada contohnya juga. Misalnya pertama kita menggunakan button hover. Jadi hover ini, di sini kalau misalnya kita hover, nanti seperti apa? Nah, kita mau ganti warnanya aja nih ya. Sorry. Jadi kita mau ganti warnanya. Button kalau misalnya di hover, nah ada pilihannya ya yang mau ditimpa yang mana konfigurasinya. Jadi kalau misalnya di hover, FX background color, kita ganti warnanya menjadi warna apa nih enaknya? Kita pilih dulu ya di sini warna hijau mungkin ya. Kita kasih hashtag 097 ya, kita kan sudah pernah pakai, jadi dia keluar suggestion-nya. Oke, jadi kita ganti warnanya saja. Kemudian pilihan lain adalah ketika ditekan. Nah, ini adalah ketika ditekan, kita copy saja di sini, nanti kita tinggal ganti warnanya. Oke, kalau misalnya ditekan warnanya jadi apa ya? Kita pakai yang warna yang oranye aja kali ya. Kita sekarang coba pakai yang RGB deh. RGB 255153. Jadi kita bisa aja sih, mau campur aduk, mau pakai yang RGB atau pakai hex, asal tulisannya benar. Kemudian teks tulisannya hitam aja nggak apa-apa lah ya, ini agak warna-warnanya ke hitam-hitaman, tapi tidak hitam sempurna. Kemudian selain hover dan press, adalah ketika fokus. Nah, di fokus di sini kita mau sesuai dengan default template-nya saja, yaitu nanti dia akan mewarnai border. Jadi biar kelihatan yang mana yang sedang aktif, kita ubah bordernya saja. Jadi di sini kita copy. Yang di sini kita copy, kita save. Nah, kemudian yang lain kita biarkan sajalah. Nanti kemudian kalau misalnya kita sudah save tadi, kemudian kita preview di sini, tadi sekarang kita lihat di sini ada yang bordernya berbeda ya. Di sini bordernya warna putih, di sini bordernya warna oranye. Artinya ini adalah yang sedang aktif. Atau kalau di konfigurasinya ini adalah yang sedang fokus. Fokus kita tuh lagi ada di button mana sih? Nah, ini kita bisa pakai, saya sedang memencet keyboard ke bawah. Nah, kita bisa pindah aktifnya mau yang mana. Jadi kita bisa menekan tombolnya dengan misalnya mengaktifkan, kita mau ke arah lihat tabel, nanti tinggal enter biar nanti mengarah ke tabel misalnya. Atau kita mau lihat bar chart, kita tinggal pakai keyboard di sini untuk menavigasi sedang fokus di button yang mana. Kemudian yang kedua adalah hover. Hover tadi itu adalah seperti ini ya. Oh, ternyata warna teksnya nggak berubah nih. Kita ganti ya warna teksnya biar lebih bagus.
ketika hover, yaitu FX text field-nya di sini kita ganti warna yang kuning aja kali ya. Kuning tuh tadi warnanya ini ya. Kita copy di sini, lalu kita paste di sini, kita save. Nah, ini kita preview ulang. Nah, ketika hover, nanti tulisannya akan berubah dan juga warna yang akan berubah. Ini adalah hover. Nah, kalau misalnya klik adalah, ini saya klik. Nah, klik itu berarti tadi yang warnanya oranye dan teksnya hitam. Jadi klik itu adalah yang tadi di sebelah press ini ya, warnanya orange, tulisannya warnanya hitam. Oke, jadi begitu caranya untuk mengeset. Kalau misalnya sekarang kita jalankan programnya, semoga bisa berjalan dengan baik. Kita play, run program. Nah, kemudian kita lihat tabel. Nah, di sini sudah ada bentuknya sudah sesuai ya. Kita show tampilan tabelnya seperti ini, kita back, lalu kita lihat bar chart-nya, tampilannya seperti ini. Kebetulan bar chart-nya kita tidak utak-atik ya. Mungkin silahkan teman-teman mau explore, kalau mau utak-atik warna bar chart dan lain-lain, silahkan bisa dicoba sendiri. Kemudian kalau lihat bar chart di sini, kita juga bisa menampilkan ini. Oke, jadi seperti itu bagaimana caranya melakukan perubahan konfigurasi warna dan lain-lain dengan menggunakan CSS. Jadi kalau misalnya udah pakai CSS nih, di sini misalnya kita sudah di properties ya, di sini kita sudah nggak bisa utak-atik lagi lewat tombol yang ada di sini karena sudah ada konfigurasinya di CSS-nya. Begitu. Apabila ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan tentang CSS di Java FXML, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.